paling panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dibuat perkara surga, bukan cerita neraka, bukan cerita Rasul, bukan masalah tauhid. Tetapi ternyata ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an membahas tentang utang piutang. Tepatnya di dalam surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa thumma qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para jamaah Jumat, para hamba-hamba Allah yang saya muliakan, mari pada hari yang mulia ini banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah berikan kelapangan waktu kepada kita sehingga di tengah-tengah kesibukan kita hari ini mengurus masalah dunia kita, alhamdulillah masih ada rasa keterpanggilan di dalam hati kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka membawa diri, badan dan ruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di setiap waktu yang kita habiskan ini kita senantiasa sempat meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waktu yang kita sisihkan yang sedikit inilah kelak yang akan dapat membantu kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kemudian salawat dan salam dengan rasa kerinduan yang paling dalam, banyak-banyak juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita tahu, agama yang mulia ini, agama yang luas ini, sampai di negeri kita tercinta ini, tentu yang pertama berkat kegigihan beliau dalam mempertahankan agama Allah ini. Walaupun kita tahu berbagai macam ancaman, halangan dan rintangan di dalam beliau menyebarkan agama ini, tetapi dengan semangat dan tekad yang kuat dilanjutkan oleh para sahabat sehingga sampailah agama yang mulia ini, yang konsepnya menjanjikan keselamatan untuk kita, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Oleh sebab itu tidaklah berat bagi kita kalau bagaimana kita meyakini, bagaimana kita melihat perjuangan beliau, tidaklah berat bagi kita senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib juga mengajak dan menghimbau pada seluruh kita yang hadir, mari sama-sama tingkatkan amal soleh, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena yakinlah dunia ini akan pasti berakhir. Amal ibadah, amal soleh, dan ketakwaanlah yang mampu membuat kita tersenyum nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara umur dan waktu yang kita habiskan mengajar dunia, mengajar harta benda, mengurus pekerjaan, terkadang kita lalai untuk memperbaiki iman, untuk melihat masa depan. Apa masa depan itu? Masa depan yang hakiki, alam akhirat, alam yang tiada berkesudahan. Waktu yang singkat di dunia inilah menentukan bagaimana nasib nanti kita ketika melalui alam yang tiada berkesudahan, alam akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik kita adalah senantiasa mengiringi hidup ini menuju kita kepada kematian dengan banyak-banyak mengiringi amal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita beruntung nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, adapun sebagai tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah berhati-hatilah terhadap perkara utang piutang. Berhati-hatilah terhadap perbuatan atau perkara yang hari ini bukanlah menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah kehidupan kita, yakni utang piutang. Di mana di dalam kehidupan modern kita hari ini perkara utang piutang ini sudah semakin memudahkan kita, sistemnya semakin menarik, sehingga banyak di antara kita yang terjebak di dalam perkara utang piutang ini. Namun tentu yang perlu kita garis bawahi, utang dan piutang ini bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Islam membolehkan, tetapi ada syarat-syarat yang perlu sama-sama kita pahami di dalam terjadinya proses utang piutang ini. Jamaah berperasaan undangan Allah yang saya muliakan, ketika kita menjalankan persoalan utang piutang dalam kehidupan yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk agama, makanya hari ini banyak kita lihat ada keluarga yang akur, tetapi pada akhirnya keluarga yang akur itu menjadi terpecah karena persoalan hutang piutang. Ada hubungan antar tetangga yang baik, tetapi karena ada persoalan hutang piutang yang tidak sesuai dengan konsep Islam, akhirnya antar satu tetangga dengan tetangga yang lain tak lagi bertegur sapa. Kemudian ada lagi yang paling ironis sekali, karena persoalan hutang piutang tak jarang hari ini kita dengar melayang nyawa, melayang jiwa, terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena persoalan hutang piutang. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, praktek utang piutang ketika tak berdasar kepada petunjuk-petunjuk agama, maka yang seperti ini tadilah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, makanya di dalam Al-Quran konsep hutang piutang sangat tegas sekali diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah membahas tentang utang piutang. Ayat yang paling panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dibuat perkara surga, bukan cerita neraka, bukan cerita Rasul, bukan masalah tauhid, tetapi ternyata ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran membahas tentang utang piutang. Tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 membahas persoalan utang piutang. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, di antara daripada penggalan ayat ini di awal ayat kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Jadi di antara petunjuk agama, wahai orang-orang yang beriman,
apabila engkau menjalankan ekonomi utang piutang dalam waktu yang telah ditentukan, maka faktubuhu, catatlah, tuliskanlah. Jadi jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, ini di antara ayat yang panjang sama-sama kita bacakan tadi. Dibuka dengan kalimat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan utang piutang dalam waktu yang telah ditentukan, maka catatlah. Maka di antara kesimpulan ayat ini menerangkan, pertama yang perlu ada ketika dalam proses utang piutang, hutang harus dicatat meskipun terhadap keluarga sendiri. Ini yang praktek ini terkadang di dalam kehidupan kita luput. Dia kan adik saya, dia kan ipar saya, dia kan paman saya. Segan untuk mencatatnya. Apalagi bagi orang yang berutang. Kalau bagi dia keluarganya lalu dicatat utangnya, tersinggung. Padahal ini perintah agama. Tidak peduli siapa mereka, keluarga, orang terdekat, apalagi orang jauh, apabila melakukan transaksi hutang piutang, maka catatlah, ini perintah agama. Bukan karena pelit, bukan karena tidak percaya, ini perintah Al-Quran. Catatlah. Kenapa? Biar jelas. Syarat yang kedua setelah dicatat, catat lalu dibacakan. Apa yang dibacakan? Jumlah, ketentuannya, waktu pembayarannya kapan. Begitu petunjuk di dalam agama kita. Kemudian yang terakhir apa? Angkatlah saksi, 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki. Jadi jemaah pertama undangan Allah yang saya muliakan, inilah yang luput di tengah-tengah kehidupan kita ketika hanya berhutang manis di muka, pahit di belakang. Ketika telah jumpa pahitnya, maka sebagaimana sama-sama tadi kita sampaikan, antar keluarga pecah, antar tetangga tidak bertegur sapa, bahkan terjadi menghilangkan nyawa. Karena apa? Tak jelas aturan seperti apa melakukan hutang piutang. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan dan pembunuhan di dalam kehidupan kita karena kita tidak menjalankan ketentuan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak ketika kita menyepelekan utang? Hutang walaupun 1 rupiah kita lupakan selama 1000 tahun tidak akan pernah menjadi halal. Yang hak orang tetaplah menjadi hak orang dan tetap akan diminta pertanggungjawaban. 1 rupiah kita lupakan 1000 tahun, tetaplah dia menjadi hak orang. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hal ini? Kata Rasul di dalam sebuah hadis, yughfaru lisyahidi kullu dzambin ila daina. Setiap dosa orang yang mati syahid itu diampunkan kecuali dosa hutang. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, orang mati syahid kedudukannya luar biasa, dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman, terampunkan dosanya, bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa terhalang karena apa? Karena hutang. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, ketika kita menyepelekan hutang, mati syahid pun kita, maka kita tetap terhalang, tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan, apalagi ada niat tidak membayar utang di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul? Nafsul mu'minil mu'allaqatu bidaini hatta yaqdu anhu. Roh orang mukmin itu tertahan. Roh orang mukmin itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai utangnya dibayarkan. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, inilah ketentuan agama, petunjuk agama di tengah-tengah kehidupan kita.
Di abad modern ini sehingga muncul istilah di tengah-tengah kita, ketika berhutang manis lembut gigi daripada lidahnya, tetapi ketika ditagih orang yang menagih laksana pengamen ketika datang di hadapannya. Jangan ini kita jumpai di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Karena apa? Orang yang beriman itu, orang Islam itu, perkara utang piutang ini jelas diatur oleh Al-Quran, diatur oleh agama kita. Dan orang-orang yang menyepelekan hutangnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, mati syahid pun dia tak diampunkan apabila dia menyisakan hutang, dan rohnya pun ditahan oleh Allah ketika hutangnya belum dibayarkan. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.